Caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita masuk dulu ke file, kemudian switch user, kemudian admin, klik OK. Kita masuk lagi ke menu setup, ke menu access right. Tadi manager sudah, sekarang ke giliran chief accounting. Di dalam chief accounting yang diizinkan untuk menu filenya diizinkan semua teman-teman. Yang ini diizinkan semua, hijau. Kemudian di menu setupnya yang tidak diizinkan hanya bagian security. Nah sudah, ini security secara otomatis, artinya ini diizinkan semua, hijau. Kemudian di menu transaction yang tidak diizinkan yaitu retrievable, kita klik warna biru. Kemudian payable, kemudian receive, garis juga dihilangkan, receive. Kemudian payment, ya, invoice diizinkan. Nah ini dihilangkan saja, garis warna biru. Kemudian ke menu posting diizinkan semua. Di menu report juga diizinkan semua. Ke menu periodic juga diizinkan semua. Oke, kalau sudah, kita klik finish. Kemudian masuk lagi ke menu access right, ke purchasing section atas nama Budi Pranoto. Di user purchasing section, di menu filenya yang tidak diizinkan adalah backup dan restore. Kita centang warna biru, backup dan restore-nya ini dihilangkan, garis, terus backup dan restore kita hilangkan. Kemudian di menu setup yang diizinkan hanya vendor, berarti yang lainnya kita matikan. Ini biru juga. Project, ya. Sampai voucher itu ini hijau ya, ini dimatikan, ini juga matikan. Oke. Kemudian di menu transaction yang diperbolehkan hanya payable, yang lainnya dimatikan. Ya, klik payable. Nah, kalau sudah, menu posting tidak diizinkan semua, kita matikan. Menu posting kita matikan. Kemudian di menu report yang diizinkan hanya vendor, yang lainnya dimatikan. Vendor kita hidupkan. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti menu vendor kita hidupkan dan yang lainnya kita klik satu-satu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu periodik. Di menu periodik tidak diizinkan semua. Kita klik warna biru semua, teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bagian billing section atas nama Yeni. Kita scroll ke atas. Di menu filenya billing section yang tidak diizinkan back and restore, itu tidak boleh, maka kita matikan back and restore. Kemudian ini ya, di menu setup yang diizinkan hanya customer, yang lainnya kita matikan. Kemudian menu voucher
juga diizinkan, yang lain matikan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke menu transaction. Yang diizinkan hanya menu receivable, yang lainnya dimatikan, alias warna biru semua. Kemudian di menu posting tidak diizinkan semua, kita matikan. Di menu report yang diizinkan hanya customer, yang lainnya kita matikan. Di menu periodik dimatikan semua. Ya, sudah. Selanjutnya kita ke user kasir section atas nama Fitri Rahmah. Kita scroll lagi ke atas. Di menu filenya kasir section yang tidak diizinkan backup dan restore. Kemudian di menu setup yang diizinkan yaitu cash and bank, yang lainnya matikan. Customer matikan juga. Dengan voucher itu diizinkan, yang lainnya mati. Voucher kita hijau saja. Menu transaction yang diizinkan hanya receipt dan payment, yang lainnya kita matikan. Receipt diizinkan dan payment diizinkan, yang lainnya kita matikan. Menu posting kita matikan semua. Kemudian di menu report yang diizinkan hanya cash and bank. Ya. Di menu periodik dimatikan semua. Oke, selanjutnya kita ke user publik akuntan milik Dr. Arif. Scroll lagi ke atas. Di menu filenya publik akuntan yang yang tidak diizinkan, menu restore ditutup. Kemudian di menu setup yang diizinkan hanya voucher. Jadi setupnya kita matikan dulu. Ya, di sini vouchernya hidupkan. Kemudian di menu transaksi tidak diizinkan semua, kita hapus saja. Nah, di menu posting yang tidak diizinkan yaitu menu posting dan transaksi sumari. Ini tidak diizinkan, ini juga tidak diizinkan. Jurnal dan audit jurnal ini boleh diizinkan. Oke, di menu report yang tidak diizinkan adalah chart of account. Satu. Kemudian department listing. Ini garis juga dihapus. GL summary dan ini garisnya dihapus. Nah, yang lainnya diizinkan semua. Di menu periodik tidak diizinkan semua. Oke, selanjutnya di user finance konsultan atas nama Aisyah. Kita scroll ke atas. Di menu filenya ini diizinkan semua. Di menu setupnya diizinkan semua kecuali menu security ini.
Terus di menu posting, menu report juga semuanya diizinkan. Menu periodik diizinkan semua. Artinya si Aisyah ini, finance konsultan ini semuanya diizinkan untuk mengakses menu-menu. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik finish, teman-teman. Nah, pekerjaan kita untuk memberikan menu akses ke masing-masing user sudah selesai. Tinggal kita cek satu persatu, mulai dari Andi sampai Aisyah ya. Oke, kita lihat dulu switch user. Kita klik Andi, kemudian masukkan password, klik OK. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita cek lagi dengan Wati, masukkan password. Oke. Seperti ini menu-menu yang diizinkan ya. Oke. Selanjutnya kita lihat punya Budi. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin menginput data, memasukkan menu-menu di atas ini, kalian bisa masuk ke pengguna atas nama Aisyah. Karena Aisyah itu semuanya dibuka, teman-teman, tidak seperti pengguna yang lain yang ditutup aksesnya. Kita masuk aja ke Aisyah langsung. Masukkan password. Nah, maka menunya Aisyah ini terbuka semua. Jadi kita mau masukkan data-data ini lebih mudah. Begitu teman-teman. Saya rasa videonya sudah terlalu panjang. Saya akhiri untuk materi kali ini. Selanjutnya silakan teman-teman lihat di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.